Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Itu satu. Yang kedua di surat An-Najm, cerita tentang Mi'raj. Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Muhammad sampai di Sidratul Muntaha. Ini dalam cerita Isra Mi'raj, Nabi Muhammad naik sampai ke langit ketujuh. Di langit yang pertama, Assalamualaikum, dibuka ketemu Nabi Adam. Kemudian naik sampai langit ketujuh, ketemu Nabi Ibrahim. Di pucuk langit ketujuh itu naik sedikit, itulah Sidratul Muntaha. Di sana Nabi Muhammad dibawa di balik hijab, tidak langsung bertatap sama Allah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, waktu engkau berada di Sidratul Muntaha, engkau melihat wajah Allah?" Tidak. Jadi Nabi Muhammad pun tidak langsung melihat wajah, tapi miwara'i hijab, di belakang hijab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وقال: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبعد. Yang saya muliakan Ustadz Ali dan seluruh pengurus di Geraha Tiara ini, ibu-ibu rahimakumullah. Suara aku agak merdu, artinya serak. Ini bukan sakit, tapi serak. Nah, ini pertama nih ngomong. Kita galau-galau ini jangan cepet-cepet ngomong pilek, COVID. Bukan. Gini. COVID adalah infeksi di bagian bawah pernapasan, yaitu di paru-paru. Gejala COVID yang bisa adalah batuk dan sesak napas. Pilek adalah infeksi di bagian atas. Gejalanya adalah hidung buntu, meler, bersin-bersin. Jadi kapan kamu bersin-bersin, buntu hidungnya meler, berarti pilek, bukan COVID. Nah, itu mudahnya. Jadi jangan dikit-dikit galau-galau COVID. Balik ke rumah, laki katik duit buntu COVID. Sejak galau-galau COVID. Oke. Yang kedua, saya ingin kita semua ini, inna sam'a wal basara wal fu'ad kana ulaika anhu mas'ula. Namanya pendengaran, penglihatan dan hati kita ini, ilmu ini akan diminta pertanggungjawaban. Dan dengan ilmu orang hidupnya akan jelas. Ulangi. Orang kalau punya ilmu hidupnya jelas. Mari saya terangkan sedikit tentang keadaan kita saat ini. Alhamdulillah. 1 tahun sudah sekarang ini COVID. 1 tahun. Kita awali dari ini dulu. 1 tahun sudah. Saya mau sampaikan, kasus COVID di Sumatera Selatan itu cuma 1% dari kasus di Indonesia. 1% cuman, 1% lebih dikit lah, 1,1 lah dari kasus di Indonesia. 65% kasus COVID ada di Jawa. Simpulan ilmunya, ini masalah di Jawa, bukan masalah di Palembang. Sekarang aku tanya, kamu tinggal di mana? Selesai. Jadi ketika ada kabar
Palembang, Sumatera Selatan, zona merah, itu bohong. Nah itu baik, ini ilmu ini. Yang kedua, pada bulan Januari kemarin, sampai bulan Januari, kasus COVID di Sumatera Selatan yang masih ada aktif 1.800. Setelah ada vaksin segala macam itu, sekarang bulan Maret dalam 2 bulan turun tinggal 900. Jadi kasus di Sumsel sekarang tinggal 900. Dari 900, 200-nya dirawat di rumah sakit, 700-nya isolasi mandiri. Artinya rumah sakit sudah sepi. Dari 200 itu yang merawat COVID ada 50 rumah sakit. Kalau dibagi rata berarti si rumah sakit cuma ada 4. Jadi siapa ngomong rumah sakit penuh, bohong. Nah itu kira-kira. Mudah jadi kita nak ngomong-ngomongkannya. Yang ketiga, kematian yang berhubungan dengan COVID. Aku tidak ngomong karena COVID. Kematian yang berhubungan dengan COVID itu sudah ada datanya. Sudah diungkapkan. Di internet juga kamu baca. Rata-rata kematian yang berhubungan dengan COVID terjadi pada laki-laki di atas 50 tahun. Jadi yang di belakang ini belum 50 tahun tenang-tenang baik. Ustadz Ali baru 43 tahun tenang baik lah. Ini aku juga baru 17 lebih tenang baik. Oke. Laki-laki lebih dari 50 tahun kemudian punya penyakit sebelumnya atau komorbid. Ini yang berbahaya, kemungkinan kena COVID dan bisa sampai wafat. Selebihnya tidak. Vaksin tidak diberikan pada anak-anak usia 1 sampai 18. Tidak akan diberikan. Karena apa? Anak-anak terlindungi dari COVID. Anehnya kita anak-anak tidak boleh sekolah. Itu sebenarnya karena serik wong tua. Belak-belakan saya makan. Orang tua kan tidak dibolehkan kemana-mana banyak keliaran. Wajar karena resiko tadi di atas 50 tahun. Nah mereka mencegah anaknya untuk sekolah. Maka mohon maaf saya tanda kutip melawan. Saya punya sekolah, saya buka dari hari pertama tahun ajaran 2020 kemarin. Sudah setahun sekolah. Tidak jadi masalah. Sehat galau. Karena saya tahu ilmunya. Nah itu ilmu kira-kira. Kemudian lain lagi. Saya sampaikan lagi. Ada istilah sembuh. Ada istilah pulih. Sembuh artinya hilang penyakit. Dalam bahasa kita disebut syifa. Maka kita mendoakan orang itu. Syifa'a la yugadiru saqama. Mudah-mudahan kamu sembuh nian. Nah kalau pulih. Itu hilang gejala, penyakitnya belum hilang. Misalnya darah tinggi, minum obat, turun darahnya, tapi masih ada darah tingginya. Itu namanya pulih, bukan sembuh. Jadi kalau doakan wong lekas sembuh, bukan lekas pulih. Selanjutnya lagi, sakit sama penyakit, ini beda. Sakit sama penyakit. Ini ilmu agak sekilas tapi ini pentingnya. Penyakit itu ada rupanya. Palembang ini. Kalau penyakit ada rupanya. Misalnya bisul itu penyakit. Kejiwaanian memang bisul. Tumor, kanker, adonian, bengkaknya. Misalnya infeksi paru-paru di ronsen, putih-putih paru-parunya. Adonian itu namanya penyakit. Kalau sakit itu adalah keluhan. Ulang. Keluhan. Jadi mungkin baik di dalam ruangan ini kamu sakit. Tapi ku periksa katik penyakit. Paham? Dan benar dalam ilmu kedokteran ternyata 75% orang yang tanda kutip ngaku sakit tidak ditemukan penyakit. Jadi kalau pengajian kita ini hadir wong 200, berarti kalau kamu ngeluh sakit, wong 200 ini ngeluh sakit kalau ku periksa
yang benar-benar ada penyakit cuman wong 50. Yang 150 itu ecak-ecak sakit. Paham? Ini mudah Pak ini ilmunya. Subhanallah. Tadi saya sampaikan Ustadz Ali ini kita galau-galau biar ibu-ibu juga tahu. Ada penyakit, bukan penyakit, ada keluhan yang bisa kena laki-laki, yang sering pada laki-laki. Salah satunya namanya fatty liver. Fatty liver. Fatty adalah lemak, liver adalah hati. Sini. Hati kita ini sebelah kanan ya posisinya di sini. Ini hati, ini liver sebelah kanan. Lever ini fungsinya untuk nyaring racun. Ulangi, untuk nyaring racun. Jadi kalau levernya ini lancar, racun itu hilang cepat. Ya, hilang dari badan kita. Kalau ada gangguan di sini, berarti banyak racun yang ke badan kita. Salah satunya beliau waktu dirawat itu keluhannya mual muntah, pusing dan sebagainya. Itu karena mohon maaf keracunan di dalam badannya. Nah, ini aku ngomong bukan penyakit, tapi adalah gangguan fungsi. Pelan-pelan, gangguan fungsi. Belum ini. Tapi sebagian orang termasuk tadi kabarnya dokter Ben nakut-nakuti. Dokter itu nganggap penyakit. Wajar, dia dokter, aku profesor, gurunya dokter. Kan? Enggak, karena saya mengajarkan prinsipnya gara-gara itu. Subhanallah. Contoh, lain lagi. Sehat. Kalau menurut dokter, sehat itu rumit nian. Periksa ini, periksa itu, segala macam ini, segala macam baru dikatakan sehat. Tidak. Sehat itu tidak usah periksa. Kamu juga tahu, kuulangi lagi. Yang namanya sehat, satu. Tidur tidak pakai obat. Itu sehat. Coba ya. Kalau tadi malam kamu tidur minum obat dulu, berarti tidak sehat. Itu ya. Obat tidur maksudnya. Minum obat tidur baru tidur berarti tidak sehat. Yang kedua, nafsu makan ada. Tadi pagi aku makan mie celor, nak bubu, tapi tidak katik cuma sikok. Berarti sehat. Yang ketiga, pacak bergerak dewek. Ini naik tingkat 3 ini kan. 1 naik 2, lantai 3. Berarti kamu pacak ke sini sehat. Itulah 3 ciri sehat. Sudah. Jangan berpikir kamu ada penyakit atau kamu sakit. Kamu sehat. Sudah. Nah ini yang harus dikembangkan terus. Oke. Yang lain lagi adalah mati. Ulangi. Mati. Al-Quran mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang berjiwa, yang ada ruh pasti akan mati. Kapan matinya? Idza jaa ajaluha, yaitu pada waktu ajalnya datang. Ajalnya datang, dia mati. Ajalnya belum datang, belum mati. Jadi mati bukan karena COVID, tapi karena ajal. Aku terangkan, Syekh kita almarhum Syekh Ali Jaber kena COVID terus kemudian salah satu gejala COVID pada orang yang sudah tua, apalagi memang ini suku bangsanya bule atau Arab, itu resikonya lebih tinggi dari kita. Maka beliau terjadi yang namanya trombosis. Trombosis itu ada sumbatan di pembuluh darah. Nah, ketika COVID-nya sudah sembuh, artinya virus COVID-nya sudah hilang dari badan beliau, diperiksa hilang, PCR diperiksa hilang sudah, tapi trombosisnya masih ada. Nah, trombosis ini nyumbat pembuluh darah. Kalau yang disumbat adalah otak, maka kemudian otaknya berhenti. Dalam ilmu kedokteran, kalau otak berhenti itu secara ilmu kedokteran disebut mati. Tapi tergantung Allah. Beberapa kejadian ya sumbatannya tadi lepas sehingga wong ini tanda kutip tidak jadi mati. Tapi pada syekh kita itu laju wafat karena ajal. Nah itu tolong dicamkan. Jadi bukan karena ini. Jadi selesai. Oleh karena itu kematian
tidak perlu kita diskusikan. Pokoknya kalau sudah datang, laju kira-kira itu. Dan kematian tidak perlu kita ribut-ributkan. Yang kita ribut pengajian ini adalah keberanian untuk tetap hidup. Tolong camkan. Hidup ini nak berani. Perih ibu-ibu. Saya boleh menyaksikan ada bapak-bapak yang muda-muda juga sini. Ibu-ibu galau-galau. Kalau kita pikir-pikir hidup kita, hitunglah kamu. Sekarang kamu mulai bayangkan sekilas. Berapalah duit di rumah kamu hitung ya. Ini contoh sekilas sekarang. Kemudian berapalah perhiasan di rumah kamu. Terus pertanyaannya dalam. Terus berapalah anak kamu. Misalnya berapa itu kan. Berapalah dari anak itu yang baik, mana yang nakal. Terus itu. Itu masalah banyak nian. Kalau mak itu pinginnya rasanya mati baik gitu ya. Kira-kira mak itu. Tapi ternyata begitu mati malah ditanya malaikat. Jadi mati bukan tidak katik masalah, ada masalah. Maka sekali lagi mati itu pasti kena siapapun baik, maka tidak usah kita bicarakan. Yang kita bicarakan adalah soal berani menghadapi hidup. Ada wong yang pasrah nian sudah, ada sakit, ya ngadep aku tuh sakit. Sudahlah dokter, aku sudah ini mati baik. Ku tanya nian serius nih. Kalau nak mati baik gampang ini. Unjuk obat lebih dosis baca. Kira-kira itu kan. Paling tidak kamu keracunan nih. Tapi yang paling penting, lihat, perhatikan kalimatnya. Ya, bahwa selama masih hidup, dan kita masih bisa berzikir menyebut asma Allah, maka hidup kita ini mulia. Tidak diukur hidup itu dari bentuknya. Kata Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kamu dari penampilan atau dari bentuk kamu mak mano. Jadi fisik tidak dijingok, nak rumahnya, nak mobilnya, nak badan kamu, nak apa tidak dijingok. Yang dijingok Allah adalah a'malikum wa qulubikum. Yaitu amal kamu dan hati kamu. Itu yang dilihat. Hati mana yang dilihat? Ini saya sampaikan. Ini hari apa? Sabtu. Besok? Sekarang aku tanya. Hari ini sampai besok pagi kamu nangis. Besok masih minggu tak? Masih. Hari ini sampai besok pagi kamu senyum. Besok masih minggu tak? Nah, kamu milih mana? Nah, ini mudah, ini pertanyaan berat ini. Ini cara ngaji sufi mak itu. Ulangi. Kamu nak senyum atau nak nangis, kamu nak sedih atau nak gembira, waktu terus berjalan. Tidak akan nunggu kamu. Misalnya kamu ibu-ibu ngomong, ya Allah, aku sedih hari ini. Tetaplah stoplah Sabtu ini. Tidak usah nak minggu-minggu. Namanya tidak mungkin. Jalan terus. Mohon maaf. Almarhum Bupati Oku. Jadi bupati 11 hari. Kata Allah selesai. Tidak peduli. Wakilnya di penjara. Jadi tidak kasih uang sana. Akhirnya ada pejabat sementara. Nah ramai lagi segala macam. Itulah hidup. Biasa baik. Galau-galau. Maka itu tak perlu kita meributkan kematian. Tapi adalah keberanian hidup. Nah tadi sudah disampaikan Ustadz Ali juga bahwa berani hidup itu ada dua. Satu namanya usia. Usia adalah waktu yang sudah kita jalani. Jadi ibu-ibu yang sudah usianya 60 berarti sudah menjalani hidup di dunia ini berapa? 60 tahun. Maksudnya itulah usia. Ya, aku sekarang ini 49, berarti sudah menjalani hidup 49 tahun. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Umur, apa itu umur? Bukan. Umur itu adalah rahasia Allah. Umur adalah waktu kematian kita. Jadi mulai dari sekarang habis pengajian pagi ini jangan kamu nanya kawan kamu umur.
Cek, umur berapa kau cek? Itu sama baik dengan ngomong, cek kapan kamu mati cek? Paham? Nanyonyo usia. Cek usia kamu berapa? 50. Berarti kamu lah 50 tahun di dunia. Umur rahasia Allah. Umur rahasia Allah. Subhanallah. Karena itu ada doa wa tawil umurana. Panjangkan umur kami. Benar. Karena umur kita tidak tahu. Minta dipanjangkan maksudnya nunjuk kesempatan. Nunjuk kesempatan. Supaya pacak ngaji. Pacak sedekah. Pacak apa tadi. Macam-macam tadi. Itu tadi yang sedekah yang apa tadi minta doa galau. Itu sebenarnya minta dipanjangkan umur. Kesempatan. Jangan di stop sekarang. Kira-kira mak itu. Nah ini pengertian-pengertian di awal. Nah langsung kita hari ini bicara tentang Isra Mi'raj. Saya langsung poin-poinnya baik supaya kena di kita. Dalilnya ada di Al-Quran di 2 surat. Yang pertama tadi sudah dibaca oleh Qori di surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Itu satu. Yang kedua di surat An-Najm cerita tentang Mi'raj. Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Muhammad sampai di sidratul muntaha. Ini dalam cerita Isra Mi'raj, Nabi Muhammad naik sampai ke langit ke-7. Di langit yang pertama, Assalamualaikum, dibuka ketemu Nabi Adam. Kemudian naik sampai langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim. Di pucuk langit ke-7 itu naik sedikit, itulah Sidratul Muntaha. Di sana Nabi Muhammad dibawa di balik hijab, tidak langsung bertatap sama Allah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, waktu engkau berada di Sidratul Muntaha engkau melihat wajah Allah?" Tidak. Jadi Nabi Muhammad pun tidak langsung melihat wajah, tapi miwara'i hijab, di belakang hijab. Ada di Al-Quran di surat nomor 42, surat Syura. Di ujungnya nih ada. Itu tentang bahwa miwara'i hijab, bisa melihat Allah itu dengan dibalik hijab atau dengan turunnya wahyu. Maka Nabi Muhammad di situ mengucapkan kalimat yang kita ulang-ulang setiap hari. Nabi Muhammad sampai Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad membaca At-Tahiyatul Mubarakatus Salawatut Thayyibatu Lillah. Segala kehormatan, segala keberkahan, segala keselamatan, segala kesejahteraan milikmu ya Allah. Dijawab Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dah, dijawab mak itu mak mana kira-kira? Kalau kamu bapak-bapak ini ada datang ke tempat gubernur, dijawab oleh gubernur, pasti kamu medok. Mohon maaf, teko bini be lupa. Nabi Muhammad tidak lupa. Bahasa kasarnya, tidak ya Allah, bukan untukku saja. Maka Nabi Muhammad membalas lagi ucapan itu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Bukan untuk aku saja keselamatan, tapi keselamatan untuk umatku. Untuk orang-orang yang berbuat amal baik. Jadi kita ini masuk dalam pembicaraan Allah dan Nabi pada waktu Isra Mi'raj. Subhanallah. Itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua. Waktu Nabi Muhammad dapat perintah sholat 5 waktu. Sholat 50 waktu. 50 waktu dulu. Ketemu Nabi Musa. Di langit yang ke-5. Ketemu Nabi Musa. Nabi Musa nanya. Bahasa Palembang lah kira-kira ini. Kira-kira ini. Lur, mak mana? Apa perintah Allah sama kamu? Perintahnya sholat 50 waktu. Nah kata Nabi Musa, dak kuawo. Kami tinggi besar. Sementara umat kamu kecil-kecil. Prof Yuwono, Ustadz Ali kecil-kecil kalau. Jadi kita ini lah dijingok Ustaz. Lah dijingok oleh Nabi Musa pada waktu Nabi Muhammad Isra. Ini sahih hadisnya. Umatmu kecil-kecil badannya. Nabi Muhammad itu juga tidak pula besar. Mohon maaf ya.
Nabi Muhammad memang orang Arab, tapi tidak seperti orang Arab yang tinggi besar. Tidak. Nabi Muhammad memang orang Arab, tapi tidak seputih orang Arab. Karena moyangnya Nabi Muhammad di ujung sana adalah Siti Hajar dari Afrika, hitam. Kakeknya Nabi Muhammad, buyutnya Nabi Ibrahim, itu dari Persia, putih nian. Putih tambah hitam, kira-kira sedang cak kita inilah. Subhanallah. Jadi kalau kita pergi umroh, kamu jingok Kalau pergi umroh tuh kamu yang ngurus Ka'bah tuh, ngenjuk minyak di Ka'bah itu segala macam, minyak wangi atau apa itu badannya agak cak kita mah ini, kemudian kulitnya tidak terlalu putih tapi tidak boleh hitam nian, itu adalah dari keluarga, masih keluarga keturunan Rasulullah SAW yang mengurus Ka'bah sampai hari ini. Jadi kalau aku pasati kalau lagi umroh tuh kucing, oh mak ini yang dimaksud. Kalau itu. Hadirin Allah. Jadi kita ini sudah disebut oleh Rasulullah dalam Isra Mi'raj. Termasuk ibu-ibu lebih disebut lagi. Kata Rasulullah, pada waktu di Sidratul Muntaha itu terlihat surga dan neraka. Salah satunya neraka terlihat terjingok banyak betino. Nah ini kan bahasa Inggrisnya bad news, bukan good news. Bad news, kabar buruk ini kan. Ditanya, ngapa mereka itu masuk neraka? Dijawab ternyata, apakah mereka nggak sholat? Sholat. Apakah mereka nggak puasa? Puasa. Tapi ngapa? Tidak bersyukur sama laki. Nah ini kalimat kata kuncinya. Jadi dari sini kelihatan, ini Isra Mi'raj bukan peristiwa biasa. Tapi mengoreksi semua kita ini. Aku tidak cerita-cerita mak itunya, tapi yang penting maknanya tadi. Okay. Apa maknanya? Nomor 1. Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Saya mulai dari 'abdihi. Hikmah Isra Mi'raj yang pertama adalah kita semua ini hamba Allah. Sekarang mudah baik, ini ilmunya. Hamba itu memuji atau dipuji? Hamba itu fakir atau kaya? Oke, dua ikut baik pertanyaan itu. Jadi kalau kita masih gila pujian, bukan hamba. Kalau kita masih nganggap mobil itu punya kita, rumah itu punya kita, badan ini punya kita, berarti belum hamba. Galo-galo itu punya Allah dan dititipkan. Tidak percaya? Kita naik mobil tadi, ada bacaannya, ada di Al-Quran, surat nomor 43, kalau aku tidak lupakan Allah, bacaannya, subhanalladzi sakhara lana hadza. Kan gitu. Kalau naik kendaraan kan itu. Subhanalladzi sakhara lana hadza. Bahasa Indonesianya artinya maha suci Allah yang menguasakan kendaraan ini kepada kami. Menguasakan. Cuman dapat surat kuasa make baik kamu. Amun tidak percaya, tadi sudah ada cerita. Bupati Oku. Masih naik BG1D? Atau BG1 apa itu namanya? Tidak lagi. Karena tidak dikuasakan lagi sudah. Jadi ini kuasa make baik kita ini. Makanya kalau kita betul-betul seorang hamba, tolong dicamkan. Saya tidak terlalu peduli misalnya ada wong yang kenal aku atau tidak kenal aku, nak ngomongnya aku profesor, tidak profesor, tidak masalah. Nih, karena kita ini hamba, bukan untuk dipuji, tapi untuk memuji. Maka kalau kita hamba, bapak-bapak, kalau kita ini hamba, banyaklah puji bini kamu. Nih, bini aku tuh kalau aku puji, istriku, aku redo padamu, berarti engkau adalah penghuni sorga. Ini hadis yang ngomong ini. Kata Rasulullah, suami yang meredoi istri, maka istrinya meninggal, boleh masuk sorga dari pintu manapun. Kan enteng, mudah. Woi medok dia kan. Selesai kan? Itu cara kita kalau lagi buntu. Aman, selesai. Nih, sudah. Nah apa lagi? Kira-kira itu. Jadi kita ini hamba. Kita ini hakikatnya fakir, tidak punya apa-apa. Tadi Ustaz Ali ngomong, konsultasi sama aku misalnya, berobat atau apa itu kan. Ya saya hanya seorang hamba. Saya sampaikan apa adanya.
Aku bukan nutup-nutupi. Kalau beliau memang sakit, aku terangkan sakit. Aku ngerti itu. Jadi kalau fatty liver tadi ada timbunan lemak itu cuman timbunan lemak. Entah mak mano, berarti mohon maaf ya alhamdulillah. Selama ini Ustadz Ali hidupnya lemak. Kira-kira mak itu. Ya, kira-kira mak itu. Bukan masalah makannya, lemak. Tapi mohon maaf, hidup kelemahan itu akibatnya itu tadi racun tidak keluar dari tubuh, dari badan kita. Maka itu harus dikeluarkan. Itu harus diturunkan. Tadi trigliserid sampai 400-an itu sangat tinggi. Trigliserid itu normalnya di bawah 200. Jadi 2 kali lipat itu naiknya. Itu nak dikurangi, makanya kunjung obat 1 bulan. Kita evaluasi lagi kakek. Nama itu baik hidup ini. Subhanallah. Ulangi ya pelan-pelan ya. Ada orang sakit mikirkan mati. Cepat mati dia. Karena mati tidak usah dipikirkan. Sebaliknya orang sehat juga pacak mati. Sampai dia katakan di Al-Quran, ila madhaji'ihim. Kalau orang akan mati, maka dia akan mendatangi tempat matinya. Bukan mati yang mendatangi dia, tapi dia akan datang ke tempat mati. Ila madhaji'ihim disebut. Tempat dia akan terguling, akan ke sana dia. Mak itu kira-kira. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, hikmah pertama Isra Mi'raj adalah kita ini hamba. Yang kedua, ya, di situ disebutkan subhanalladzi asra. Yaitu Nabi Muhammad diperjalankan. Jadi kita galau-galau ini keluar rumah tadi bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Tak bisa kita sampai Geraha Tiara ini kecuali dijalankan oleh Allah. Tolong camkan ini. Jadi bukan kepacaan kita dewek. Kapan kamu memang ngomong aku pacak nak ke sana, tenang baik pacak. Begitu langkah kaki ke depan tahu-tahu rematik kambuh. Tak jadi kamu. Nian. Jadi kita ini dilangkahkan oleh Allah. Digerakkan oleh Allah. Itu hikmah kedua. Galau-galau apapun. Apapun digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang ketiga, asra itu dalam bahasa Arab artinya perjalanan malam hari. Sekarang ku tanya, ibu-ibu, kalau laki kamu metu malam ini, ya beganteng-ganteng, pakai minyak rambut, pakai apa, minyak wangi, ya, kemudian malam ini pergi, kira-kira kamu nyangko kemana itu? Ya, itu bahasa kerennya keluyuran malam. Ya, di kafe kayak ini cari. Tapi kalau laki kamu pagi ini, pagi ini, tadi beganteng berapi pakai mak ini, pasti kamu nyangko nak kondangan, nak berdagang, nak ada pertemuan, nak ada apa. Jadi memang pertanyaan aku, tadi ini subhanallah di asra, perjalanan malam hari. Malam hari itu untuk tidur atau untuk berjalan? Ngapo dalam Isra Mi'raj malam hari untuk berjalan. Ini bukan sembarang perjalanan. Dalam kisahnya dikatakan ini adalah rihlatul lillah. Perjalanan tamasya bersama kekasih. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Muhammad lagi sedih. Tahun Isra Mi'raj Nabi Muhammad umur 51. Saat itu Nabi Muhammad sedih karena 3 peristiwa besar terjadi hampir bersamaan. 1, dakwahnya Nabi Muhammad ditolak banyak orang. Sampai akhirnya Nabi Muhammad banyak disiksa ya pada saat itu puncaknya umur 51. Yang kedua, istri beliau tercinta wafat. Yang ketiga, paman beliau yang mendukung yang menjaga beliau berdakwah yaitu Abu Thalib meninggal dunia. Dari 3 keadaan ini beliau kira-kira bahasa manusianya apalagi harapan aku. Saat sedih mak itu kata Allah, tidak usah sedih. Kita jalan-jalan. Itulah perjalanan Nabi. Tapi Nabi bukan jalan dari Palembang ke Semuntul. Kamu lah pernah tahu Semuntul? Sekarang Semuntul maju. Akulah sampai sana. Simpangnya itu. Sekarang jalan tol itu lewat sana. Aku galak ngomong Semuntul-Semuntul nyampe jalan tol di Semuntul. Doa itu. Subhanallah. Hadirin Allah. Jadi Nabi Muhammad perjalanannya tidak sembarangan. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kira-kira kalau naik pesawat 3 jam itu. Kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7. Itu kalau berjalan tidak tahu lagi berapa lama.
beribu-ribu tahun kalau perjalanan asli. Tapi karena dia dikehendaki oleh Allah, mudah saja. Nah, jadi Isra Mi'raj itu adalah perjalanan malam hari. Sekarang pertanyaan aku tadi, malam hari bukan perjalanan badan ternyata. Adalah perjalanan ruhiyah. Perjalanan batin, perjalanan hati. Kata Al-Quran di surat nomor 74, Inna nasyi'atal laili hiya asyadu wat'aw wa aqwamu qila. Malam hari itu kalau kamu sholat, kalau kamu zikir, itu akan mantap nian di hati. Jadi sebelum tidur Bapak Ibu, sebelum tidur kita kaget malam itu, cobalah merenung. Saya biasanya kalau sebelum tidur mak itu, ya Allah, sudah usia aku sudah 49. Aku ingat ya Allah, waktu aku kelas 5 SD kan lah ingat itu. Maling jambu. Nah, sama itu. Ada apa mak itu. Kira-kira mak itu. Ingat terus sampai sekarang. Ya Allah, aku ingat bertengkar sama bini berapa kali ya. Banyak nian, tidak teringat lagi. Terus itu. Itu malam hari begitu. Menetes air mata kita. Itulah perjalanan malam hari. Kenapa? Innalaka fin nahari sabhan tawila. Kalau siang hari kamu banyak urusan. Banyak urusan. Apalagi Palembang ini. Mana cek? Ada gawe. Banyak urusan. Masya Allah. Jadi itu hikmah Isra Mi'raj. Sudah keberapa tadi? Ketiga ya. Yang pertama hamba Allah. Yang kedua diperjalankan. Yang ketiga perjalanan ruhiyah atau spiritual atau batin. Yang keempat, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid. Masjid adalah tempat sujud. Sujud adalah ibadah. Jadi galo-galo gawe kita, hikmahnya Isra Mi'raj ini, galo-galo gawe kita ini harus bernilai ibadah. Untuk bernilai ibadah gampang rumusnya. Nabi Muhammad sudah membuat prinsip ya. Yasiru wala tu'asaru, basyiru wala tunafiru. Itu tolong dipegangi kita galo-galo kita ini. Nak bapak ibu, nak siapa baik tolong camkan. Nak apa baik kedudukannya. Pertama, mudahkan jangan dipersulit. Yang kedua, beri kabar gembira, jangan ditakut-takuti. Itu baik. Itu prinsip dari Nabi Muhammad. Ya, contoh ini tadi. Cara menjadikan galo-galo ini ibadah, apa caranya? Mudah. Kata Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat. Kamu narok niat, maka dia jadi ibadah. Tadi kalau kamu kesini nak nyingok mamang ini yang tinggi besar putih ganteng, nah itulah yang kamu dapat. Tapi kalau kamu kesini tadi nak dengar tausiah aku, itulah yang kamu dapat. Yang benar yang nomor 2 ini tadi, dengar tausiahnya. Ya, artinya ibadah. Ibu-ibu ada yang berdagang di sini? Ada. Bukan di dalam ini ya, kaget di luar sana. Ada berdagang. Namanya pedagang itu nak nyambut pembeli. Bukan pecah idak bahasa Palembangnya. Anak aku ada kejadian ndak lemak. Yang ndak lemak ni aku pernah sama bini aku. Pergi ke toko sepatu. Masuk, aku nak beli sepatu sudah. Nyingok penampilan aku sama bini aku. Kata yang toko itu. Kami baru nak megang sepatu itu. Yang itu mahal. Kami geser dikit. Yang itu mahal. Terus aku ngomong bahasa Inggris sama bini aku. Kan dia tidak tahu kalau ngomong bahasa Inggris kan. Aku ngomong sama bini aku kan. Ku beli teko wong-wong ini. Kalau ini kira-kira mah itu. Sudah kita metu ya. Jangan di toko ini. Itu bukan ibadah. Paham? Kalau orang ibadah itu saya pernah di Turki. Saya pernah tinggal di sana 3 bulan. Di Ankara, ibu kota Turki. Waktu itu musim salju. Saya pakai baju 4 lapis. Lapis paling luar adalah coat, mantel. Jadi begitu aku nak masuk toko coklat, aku masuk itu. Baru sampai parkir di depan parkiran, dia langsung siap-siap depan pintu. Karena ini kan musim dingin. Supaya cepat nak masuk. Jadi aku begitu turun mobil langsung aku masuk, tutup pintu oleh dia, langsung mantel aku dilepas, dicantolkan ada tempat narok itu. Kemudian aku disuruh duduk. Setelah duduk ditanya,
Tapi sebelum masuk tadi dia ngomong merhaba, selamat datang, merhaba, oke. Nah, setelah duduk dia nanya, nak minum teh atau minum kopi? Nah, aku ngomong teh baik. Dinjuk teh, dinjuk roti. Duduk dulu aku. Minum teh, makan roti. Dia sibuk di tokonya ini kan. Setelah kira-kira aku ini napas sudah tenang, sudah apa, baru dia deket lagi. Apa yang nak bisa aku bantu? Tadinya aku nak beli coklat cuma 3. Gara-gara mak itu jadi 5 beli. Paham? Itu namanya pedagang yang beribadah. Dokter. Tadi uji Ustaz Ali tadi. Dokter yang nakut-nakuti tidak ibadah. Kan tadi mati urusannya Allah. Sakit ini urusan Allah bukan? Urusan Allah juga. Kata Rasulullah, siapa dinjuk sakit walaupun cucuk duri, itu adalah digugurkan dosa. Jadi urusan Allah. Jadi beliau ini sekarang, kemarin 10 hari, sekarang harus sebulan minum obat ini. Woi, banyak dosanya gugur. Sampai agak kurus. Kan kira-kira itu. Subhanallah. Mak itu kira-kira. Jadi kalau ada dokter datang misalnya. Pak, ngapa Pak? Wah, nanya bela mak itu kan. Ya jelas lah bapak ini sakit kan. Sudah Pak, ya sok lah. Ini resepnya sana. Maksudnya, kalau dokter mak itu udah ibadah. Tapi kalau begitu datang, Waalaikumsalam, silakan duduk Pak. Habis duduk, silakan cerita apa keluhannya. Mak ini dokter, mentak menyut, ini dengarkan. Oke, bayo Pak. Oke, sekarang setelah cerita Bapak, kita periksa. Habis periksa, baru kita ngomong, Bapak, aku periksa tadi ada keluhan di lambung. Ada gejala penyakit mungkin di lambung. Jadi makanya kamu mual, muntah, vertigo. Ini dari lambung. Jadi ini sekarang kunjuk obat 3 macam. Obat sikok ini untuk mengatasi muntah. Sikok lagi ini, obat ini untuk supaya kamu kuat. Ini vitamin. Sikok lagi obat ini melapisi lambung supaya tidak ada bocor. Jadi diminum. KG insya Allah ada apa-apa, telepon aku lagi. Kalau dokter mah itu ibadah. Apa yang pertama tadi tidak ibadah. Jadi semua kita ini mesti ibadah. Kamu di lampu merah itu ibadah mestinya. Yang bawa motor, ada bawa motor muda-muda ini. Ada di lampu merah, ku jingok, berhenti langsung. Apa jingok-jingok? Nah, itu udah ibadah itu. Coba, berhenti lampu merah, kan ada motor sampingnya sini. Ya, kita ngomong, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibadah itu. Bahkan sodako, nama senyum tadi. Opsus salam, sebarkan salam. Senyum adalah ibadah. Lihat luar biasa, itu di lampu merah. Ya Rabbi Karim. Saya kemarin lewat Caritas. Dari Cinde mau ke arah Ripai. Jadi kan belok kiri. Itu kan langsung. Tapi kan motor banyak penuh di situ ngalangi. Jadi kubel. Tin. Buka apa? Helm. Melotot sama aku. Aku jadi mikir. Ini jalur siapa? Aku lah sopan. Tin. Tidak pulang. Mindir. Nah, tahu tak? Prof Yuwono nak lewat. Tidak mah itu. Tidak. Paham ya? Jadi hikmah Isra Mi'raj yang keempat adalah galo-galo dijadikan ibadah. Ibu-ibu, tadi daripada merengut depan laki, lemaklah senyum. Kamu merengut tak dinjuk duit, kamu senyum tak dinjuk duit, lemaklah senyum. Nian, kenapa? Karena senyum tak dinjuk duit. Merengut tak dinjuk duit. Tapi senyum nilainya ibadah. Merengut bukan ibadah. Itu yang aku maksud. Yang kelima. Subhanalladzi. Tadi perjalanan Nabi dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Itu perjalanan tidak mungkin, mustahil. Impossible kata orang Inggris. Maka ini perjalanan ini mungkin karena sudah terjadi dan memang terjadi. Entah itu naik apapun, aku tidak membahas masalah itu. Tapi yang pasti kalau kamu nak tahu, Malaikat Jibril sudah disebut Syadidul Quwa. Malaikat Jibril punya 600 sayap. Satu sayap itu sebesar timur dan barat.
Jadi kalau cuma Nabi Muhammad kurasa ditaruh di bulunya apa ya kan? Tidak kejingoan. Untuk terbang ke sana. Jadi tidak perlu nak naik buruk, naik apa misalnya kira-kira itu. Tapi intinya sangat kuat. Itu ada disebut di Al-Quran. Syadidul Quwa. Jadi hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu rahimakumullah. Intinya kita galau-galau ini ya. Galau-galau ini tidak mungkin kecuali atas kehendaknya Allah. Iradahnya Allah. Idza arada syai'an ayyakulalahu kun. Kalau Allah berkehendak tidak usah tunda. Tidak usah tunda. Tadi ada yang sakit minta didoakan sembuh. Kalau kehendak Allah sekarang sembuh, sembuh langsung. Tapi ada kuncinya memang untuk itu kan. Allah tuh ngukur. Kalau disembuhkan sekarang ladas mamang ini. Nah, maka kita tolong dipahami. Kalau aku sembuh sekarang, kurasa ladas lagi aku ini. Maka tidak usah sembuh dulu kan. Tidak usah ngomong mak itu pula jadi ngomong. Kan kamu tidak tahu. Ya Allah jangan sembuh sekarang ya Allah. Kejadiannya aku nak ladas, jangan ngomong mak itu. Cuman yang benar tuh mak ini. Ya Allah kenapa kok belum sembuh? Apakah karena kalau sembuh ini aku masih nak ladas? Mungkin itu ya. Nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau ngomong ya Allah jangan sembuh sekarang. Karena aku masih niat ladas. Jangan ya. Oke. Hadirin. Jadi subhanallah artinya maha suci Allah. Maknanya galau-galau tidak ada yang mustahil kalau atas kehendak Allah. Itu hikmah yang ke-5. Yang ke-6. Alladzi barakna haulah. Yang kami berkahi sekelilingnya. Yang dimaksud berkah di sini berkah di sekitar Palestina, sekitar Masjidil Aqsa. Tapi maknanya adalah ini. Berkah itu artinya dua. Ulangi, berkah itu dua maknanya. Jadi kalau kamu galak ngomong barakallah, 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 itu artinya berkah. Berkah itu ada dua maknanya. Satu, berkah itu bahagia. Jadi siapa baik yang bahagia berarti berkah. Coba ya. Nah kan sekarang ku jingok ini. Bapak-bapak bahagia tak ini? Kan ke belakang aku tak tahu aku ini. Apa dan jelit apa-apa tak tahu kan. Ulang ya. Tadi ingat, bahagia itu berarti berkah. Kalau ibu-ibu tidak bahagia berarti tidak berkah. Itu baik kira-kira. Dan bahagia itu jangan nunggu. Kan ada yang nunggu mak ini. Kage, kalau kita misalnya yang masih gadis. Kalau sudah nikah bahagia. Rupanya nikah bertengkar, tidak bahagia. Kage sudah menikah katanya masih bertengkar ini. Kage kalau punya anak bahagia. Rupanya punya anak tambah tidak bahagia. Jadi tidak selesai gitu. Bahagia kapan? Sekarang inilah kata orang Inggris, enjoy every moment. Setiap kesempatan itu adalah bahagia. Ya, walaupun keadaan kita apapun bahagia baik. Nah itu baru berkah itu. Yang kedua, bahagia itu tujuan tercapai. Itu baik. Sekarang aku tanya, tadi pengajian hari ini tercapai tidak tujuan ibu-ibu? Bahwa ya sudah bahagia berarti barokah hidup ini. Kan gitu. Contoh, tidak usah muluk-muluk. Ini ada Ananda di sini. Ini anak kita. Aku ajarin ya. Dalam tahun 2000 lebih ini atau abad 21 ini pendidikan untuk anak-anak itu sudah berubah. Kalau dulu anak-anak ditanya nak jadi apa? Benar? Nak jadi dokter, nak jadi apa insinyur, nak jadi ekonomi atau segala macam. Kalau sekarang pertanyaannya kamu nak bikin apa? Itu yang penting. Nak bikin apa? Jadi tidak penting lagi misalnya. Maksudnya bahwa dia sarjana, dia dokter ya tidak masalah. Tapi yang penting bukan dokternya, bukan sarjananya, tapi buat apa kamu? Saya kasih contoh sekarang saya lah. Saya dokter. Kalau cuman dokter baik, itu cuman gelaran. Tapi saya membuat sekarang ini apa yang saya buat? Yang saya buat contoh COVID ini. Ini kan keahlian aku memang. Aku dokter ahli masalah ini. Maka aku bikin ini untuk kebijakan gubernur. Maka gubernur itu bikin kebijakan salah satunya dari aku ini. Kan kira-kira itu. Supaya wong Sumsel ini termasuk yang kuajarkan kamu jangan takut-takut itu kan gubernur mempraktekannya. Makanya banyak gubernur ada yang protes. Ngapa gubernur itu pecah idak baik. Rupanya pas dijingok, oh di belakangnya ada Prof Yuwono. Kira-kira itu. Jadi kita harus membuat sesuatu yang bermanfaat.
Jadi anak-anak itu yang paling penting jadi anak yang bermanfaat. Jadi insinyur, jadi dokter, tapi tidak pernah doakan wong tua. Itu tidak manfaat. Ya, yang bagus jadi insinyur, jadi dokter, doakan wong tua, manfaatnya. Tidak jadi insinyur, tidak jadi dokter, wong biasa baik, doakan wong tua, masih manfaat. Kan kira-kira itu. Jadi kalau tujuan tercapai ya sudah selesai. Dunia ini tidak katik puncaknya. Jadi ibu-ibu kalau ada suaminya yang kemarin nyalon legislatif jadi anggota DPR, tahu-tahu tidak jadi, gagal, ya sudah biasa baik. Juk tahu baik, kaget jadi anggota DPR di surga. Kira-kira itu. Jadi yang namanya barokah itu ada dua, bahagia dan tujuan tercapai. Hampir di akhir, linuriyahu min ayatina. Isra Mi'raj itu adalah untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Di awal tadi sudah saya sampaikan, Isra Mi'raj adalah tamasya. Wong tamasya itu biasanya nyingok. Kemana? Kemarin ke Ancol. Apa baik di sana? Ada ontang-anting, ada kuro-kuro, ada apa? Panorama, ada macam-macam, ada air terjun, kira-kira itu. Itu namanya nyingok. Sama. Selama ini hidup di dunia ini, kita sebenarnya Isra Mi'raj, melihat tanda kebesaran Allah. Ada di Al-Quran surat nomor 41, surat Fusilat. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim. Kami akan tunjukkan tanda kebesaran Allah di seluruh langit ini dan pada diri kalian sendiri. Jadi di langit dan di diri kita ini ada tanda kebesaran Allah. Di bumi ada tanda kebesaran Allah. Contoh, di bumi itu tanda kebesaran Allah apa? Kamu narok biji kacang. Keluarnya apa? Kacang enggak? Bukan. Tumbuh dia, ada daun, ada apa. Itu tanda kebesaran Allah. Kaget baru setelah agak besar tua baru ada biji kacang lagi. Itu tanda kebesaran Allah. Itu di bumi, di langit ada galau. Di manusia banyak. Kunjuk contoh be, sikok-sikok. Nih, mudah be contohnya. Ibu-ibu, kamu tersinggung enggak kalau aku ngomong mak ini? Ibu-ibu yang saya hormati. Jingok tangan aku ini. Kan enggak lemah Tapi kalau ibu-ibu yang saya hormati. Ini jari. Ini jari. Kalau soal namo tuh kita yang nunjuk namo. Ini jari, ini jari. Tapi ngapa ini berbeda? Itu karena tanda kebesaran Allah. Paham? Tanda kebesaran Allah. Subhanallah. Jadi tiap hari kita itu. Dan hikmah Isra Mi'raj yang terakhir, yang puncaknya adalah Rasulullah Muhammad SAW diberi perintah sholat 5 waktu. Tadinya sholat itu sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad, rekaatnya cuma 2 dan tidak dilakukan 5 waktu tadi. Maka kemudian diperintahkan oleh Allah setelah Isra Mi'raj ini, kamu sholatnya, kaum muslimin sholatnya 5 waktu. Ini jadi sekarang mantep nian. 5 waktu ini rahasia. Kapan-kapan kita bahas nian. Ngapo nak 5 waktu, ngapo waktunya misalnya maghrib sama isya, ngapo deket. Subuh sama zuhur ngapo jauh. Kan gitu. Ngapo ada sholat asar. Itu ada pertanyaan. Salah satu contoh saya buka dulu yang sholat asar. Ini rahasianya. Di Al-Quran sampai dikatakan. Ya. Hafidhu sholawatakum wa sholatul wusta. Jagalah seluruh sholatmu yang 5 itu. Terutama sholat wusta. Wusta adalah sholat yang pertengahan. Yang mana nih? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jagalah sholat asar. Kenapa? Sholat asar itu adalah sholat yang menunjukkan orangnya waras. Ini ilmu kedokteran ku sampaikan. Jadi kalau kamu masih sholat asar, berarti kamu masih waras. Nian ini. Makanya kata Nabi, jangan tidur setelah sholat kecuali memang terpaksa nian. Maksudnya misalnya contoh, aku jadi dokter habis nangani pasien tidak tidur-tidur, baru sempatnya asar itu. Habis sholat asar tidur tidak apa-apa. Tapi kalau normal-normal jangan tidur setelah asar. Karena orang tidur setelah asar akan jadi linglung. Maka sholat asar adalah penentu manusia itu waras apa tidak. Kita galau-galau sehat tapi belum tentu waras. Paham? Kemarin yang sudah mulai waras, Presiden alhamdulillah ikut waras. Nah saya sampaikan ya,
2 minggu yang lalu Presiden ngambil keputusan supaya minuman keras dilegalkan. Itu tidak waras. Akhirnya dinasihati, diprotes, dicabut, waras. Hari kemarin, hari apa ini? Ini Sabtu, Kemis. Hari Kemis kemarin, Menteri Pendidikan diprotes, Nadiem Makarim. Karena sebelumnya Nadiem Makarim mengajukan dokumen pendidikan bahwa pelajaran agama dihapus. Maka kemudian Kamis kemarin dia ngomong masih ado. Entah nyata atau tidak aku bukan urusan, tapi yang penting omongan tuh berarti waras. Sekarang yang belum waras adalah SKB 3 menteri yang melarang orang sekolah pakai jilbab. Ini ado, ini masih berlaku. Masih berlaku. Jadi banyak uang itu tidak waras. Banyak tidak waras. Contoh, kamu juga kemarin waktu COVID banyak tidak waras. Apa misalnya? Apa misalnya? Nih, contoh. COVID tidak menular dari ambal. Tapi ambal tidak kamu pasang. Kamu membuat ambal jadi tersangka. Paham? Kamu keluar masuk pintu, pintunya didorong pakai badan. Benar? Aku keluar masuk, ku pegang pegangan pintu itu. Kata wong, Prof, ada COVID-nya. Kan selama COVID, kamu buka pintu pakai badan. Ini tidak pernah dipegang. Jadi tidak katik megang, aku inilah yang megang. Paham? Waras, aku waras. Sholat asar soalnya aku. Kamu tidak waras. Contoh, jago jarak. Jago jarak itu waras kalau jarak dengan orang sakit. Kalau sehat, apalagi laki bini pengantin baru, jangan jago jarak. Paham kan itu? Contoh lagi, tidak waras lagi. Dosen, ini dosen Unsri. Dosen itu kan luar pinter lah. Sebelum minum banyunya, gelasnya dipanasi dulu, dicuci pakai banyu panas. Virus COVID itu tidak katik di sini, adanya di hidung wong yang sakit. Apa nak kamu panasi hidung itu? Jadi selesai, tidak waras. Pakai masker double. Ya, kira-kira tidak waras. Maka mohon maaf, ini Isra Mi'raj ini luar biasa. Maka terakhir hikmahnya sholat. Sholat 5 waktu. Kapan-kapan kita bahas lagi tentang sholat itu. Tapi intinya apa makna sholat? Oke. Sholat itu aku sebutkan 3 baik ini. Banyak maknanya tapi 3 ini yang paling penting untuk kita bawa untuk kehidupan ini. Nomor 1. Sholat itu adalah kesenangan. Kata Nabi Muhammad, wahai Bilal, senangkan kami dengan sholat. Jadi sholat itu senang. Di Al-Quran dikatakan, idza qamu ila sholati qamu kusala. Sholat itu paling dibenci oleh orang munafik. Jadi kalau kita senang sholat, berarti kita bukan munafik. Senang itu maksudnya lego. Kalau sholat itu, nah lah sholat. Sekarang sebaliknya kalau ngomong, nah lah azan pulo. Nah itu tidak senang sama sholat. Oke. Jadi kalau sholat itu senang, berarti ini adalah makna sholat yang pertama. Yang kedua, sholat itu disebutkan di Al-Quran surat Toha, surat nomor 20. Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat agar kamu ingat sama aku, kata Allah. Dan sebaliknya Allah mengatakan di ayat yang lain, fadkuruni adkurkum. Kalau kamu ingat aku pasti ingat kamu. Sekarang tunjuk contoh mudahnya mak ini baik. Gubernur, itu karena aku jadi satgas kan dekat. Jadi waktu kondangan di Harper, malam-malam, rame wong. Dia keluar lift, aku nak masuk lift. Begitu nyingok aku ada di luar lift itu tadi, gubernur langsung berhenti, tinggalkan bininya. Prof, katanya, sini kita ngobrol dulu. Karena dia ingat aku, paham nih? Ini aku unjuk contoh yang mudahnya. Kalau tadi sholat, wa aqimi sholata li dzikri. Kalau kamu sholat, kamu akan ingat Allah. Allah pasti ingat kamu. Jadi kalau kamu lagi saro, Allah ingat tak kira-kira? Nyingok, nah ibu ini kesian.
Oh rupanya lakinya udah balik-balik. Nah, Allah Maha tahu kan di mana lakinya itu kan. Apa tadi di mana ya lebong gajah atau mana kan ya. Pokoknya apa sembunyi di mana. Kaki kata Allah gerakkan hati wong ini supaya balik. Kira-kira mah itu. Itu fungsi sholat. Yang kedua. Yang ketiga. Wasta'inu bisabri wassalah. Ini kata kuncinya. Mintalah tolong kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Jadi apapun sabar dan sholat. Mohon maaf misalnya Bapak Ibu saya sampaikan saja. Kalau sekarang ini ada kasus-kasus apapun COVID misalnya. Kamu boleh ngubungi aku langsung boleh. Tapi jangan nelpon WA be. Ada nomor WA aku silakan. Hubungi WA dulu. Contoh kemarin ada uang itu. Satu kantor itu di swab positif galo. Ya, kutanya, ada gejalanya. Ada sebagian gejalanya. Jadi mak mano Prof? Langsung minta surat dari puskesmas, namo-namonya siapa, kirim ke rumah sakit Pusri, ku periksa galo. Udah diperiksa galo, yang sakit kita masukkan rumah sakit, ya, yang ndak katik gejala isolasi di rumah. Selesai mak itu, Be. Obatnya mak mano Prof? Dikasih galo. Mak mano bayar Prof? Gratis galo. Ya karena memang ditanggung pemerintah. Jadi jelas, itu bukan minta sama aku. Tapi mintanya sama Allah. Kenapa? Karena aku sudah tahu. Kalau ada orang minta bantuan mak itu berarti itu Allah menghendaki supaya aku nolong dia. Maka wasta'inu bisobri wassalah. Jadi mak ini kira-kira mudahnya. Kamu sholat baik, entah sholat wajib, sholat sunnah, mutlak 2 rakaat silakan. Sholat 2 rakaat misalnya mutlak, langsung ngomong angkat tangan. Ya Allah, aku punya masalah. Laki aku sakit ya Allah. Sembuhkanlah ia. Sekarang laki aku bawa ke rumah sakit ya Allah. Nah Allah tahu tuh. Kaget digerakkan tuh hati dokter-dokternya gitu. Jangan kamu balik. Ini banyak yang dibalik mak ini. Dokter, hidup mati dokter tulah. Kami pokoknya dokter tulah. Sembayang tidak? Nah, yang benar sembayang, habis itu kasih ke dokter. Maka Allah akan menggerakkan hati dokter ini. Itu ceritanya. Apa baik? Nak tes. Ada kan nak tes masuk PNS, nak masuk apa itu. Aku ajari wong mak itu. Jangan kamu nitip-nitip. Ya, kamu tes serius nian nih. Kalau kamu kenal bapak ini bapak itu gak apa-apa kamu omongkan baik. Anakku melok tes mak itu. Wajar, boleh baik, boleh baik. Contoh ada yang di rumah sakit Pusri, karena aku bosnya kan. Ada perawat tes sampai wong 100. Yang nak kumbek 8. Kumbek 8. Di antara yang tes itu bapak perawatnya ada kenal sama aku. Ngomong dia sama aku. Prof, anak aku melok tes. Udah itu baik. Namanya siapa? Ini kata. Oke. Aku tidak perlu ngecek itu apa. Setelah tes selesai, tes pertama selesai, aku panggil yang ngetes itu. Coba jengok daftarnya. Siapa yang lulus? Anak dia ada lulus. Berarti dia ngerjakan soal ini bagus. Nah kemudian aku tanya lagi, habis ini tes apa? Wawancara bla bla bla. Oke, aku pesen semua orang harus kamu perlakukan adil. Kalau kamu udah adil, awas aku pecat kamu yang ngetes ini kan. Nah ternyata adil. Alhamdulillah selesai. Jadi aku hanya cuma jago baik. Cuman aku pesen sama yang bapak itu tadi, kamu minta sama Allah, jangan minta sama aku. Doa sama Allah, kaget hati aku digerakkan tadi, jago tes tadi. Kalau tidak mah itu dicoret oleh wong. Saya pernah jadi dekan kedokteran nih. Ku cerita bae. Masuk kedokteran misalnya diambil wong 100. Tahu-tahu nilai yang sama 150 orang. Jadi nak dibuang berapa tuh? 50. Nak buang 50 ini, wow itu kiamat di batin aku tuh. Sama rektor waktu itu, aku mikir, mana yang nak kita coret ini. Jadi maksudnya ini, yang nomor 1 sampai nomor 75 itu nilainya jelas, clear. Yang nomor 76 sampai nomor 150 sama nilainya. Berarti nak dimbek 25 kan? 75 nak dimbek, berarti 50 nak dibuang. Nak buang siapa kamu kira-kira? Aku tanya, nak buang siapa? Aku tidak kenal, tidak tahu. Apa hitung kancing? Cip-cap, buang. Tidak mah itu. Aku minta petunjuk Allah.
Sholat dulu 2 rakaat ku jingokkan. Jadi kapan ku jingok? Ternyata pernah ada terjadi di Unsri juga pernah terjadi mah itu. Kapan ku jingok mah ini ada sikok ini. Rupanya ini adalah bohong. Jadi ada masuk dengan beasiswa. Kapan dijingok? Rumahnya mewah, mobilnya banyak. Ngakunya di formulir miskin. Jadi aku ngomong coret. Berarti dia bohong. Nah, sebaliknya sikok hampir dicoret waktu itu. Aku ingat nih, budak dari Pagar Alam, anak tukang cuci. Nah, dicoret oleh panitia. Kaget dulu. Aku nyingok budak ini lain nih. Panggil dulu budaknya. Panggil. Kapan dipanggil? Aku tanya, kamu tinggal di mana? Pagar Alam. Di mana? Aku tahu Pagar Alam. Di dekat-dekat ini nih. Oke. Nih. Gawe emak kau apa? Gawe bapak kau tuh. Nah, rupanya tukang cuci. Bapaknya buruh. Masuk kau. Langsung saya tulis ini masuk kasih beasiswa. Kira-kira mak itu. Jadi gerakan tuh minta tolong sama Allah supaya gerakkan wong-wong yang kuasa. Jadi kalau kamu nak minta tolong bukan langsung gubernurnya, bukan langsung wali kota. Minta sama Allah tapi doakan Allah membuka hati wali kota atau gubernur. Mak itu dia ini pagi ini sudah ada. Demikianlah mungkin hikmah Isra Mi'raj. Ada berapa tadi? Hamba Allah diperjalankan, ya, kemudian apalagi tadi? Ibadah, ya. Kemudian barokah tadi kan. Kemudian apa tadi? Salat, ya. Pendek kata semua itu adalah hikmah dari kita Isra Mi'raj yang bisa kita pakai dalam kehidupan. Intinya kata kuncinya cuma satu Bapak Ibu. Kapan-kapan dimanapun aku ceramah mak ini. Intinya silakan buka surat nomor 11. Kalau tidak salah ayat 88. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Yang saya inginkan adalah kita semua menjadi lebih baik. Yaitu dengan cara mendapat taufik. Jadi tolong kalau ada ceramah mak ini yang kita kejar taufik. Taufik laki ibu itu. Bukan hidayah baik. Hidayah itu kamu ngerti. Taufik terlaksana. Ulangi mudahnya baik itu. Jadi apa yang ku nasihatkan tadi kita laksanakan. Berarti aku, kamu dapat taufik. Tapi kalau kita cuman bicarakan di sini, habis itu kita lupa, kita cuman dapat hidayah, tidak dapat taufik. Itu maksudnya. Yang paling penting taufik. Laksanakan tadi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.